Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Benda. Saya akan menjelaskan tentang hak memungut hasil. Hak memungut hasil adalah hak untuk menarik ataupun memungut hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam kenalan seperti semula. Definisi hak memungut hasil di atas ini termuat dalam pasal 756 BW. Terjadinya hak memungut hasil ini bisa karena adanya titel berupa perjanjian pengibahan dan surat wasiat, testamen, dan karena terjaring. Karena hak memungut hasil ini merupakan hak kebendaan, maka untuk adanya hak ini harus ada levering menurut ketentuan yang berlaku. Dan saya akan menjelaskan tentang hak atas benda jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah yang pertama gadai, dan yang kedua fidusia, dan yang ketiga hipotek, dan yang keempat hak tanggungan, dan yang kelima sistem regi gudang. Buku yang kedua, KUHP Perdata, juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege, hak keistimewaan, hak retensi, dan hak reklame. Dan saya akan menjelaskan tentang gadai. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1161 KUHP Perdata. Dalam pasal 1150 KUHP Perdata dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualannya sebagai pelaksanaan keputusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan harus didahulukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 KUHP Perdata. Barang-barang yang dapat dijaminkan dengan gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak tanggungan. Pengaturan tentang hak tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan diartikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya ada hak fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Berdasarkan pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Selanjutnya ada hak hipotek. Hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai pasal 1232 KUHP. Pasal 1162 KUHP mendefinisikan hipotek sebagai berikut. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang atau tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Walaupun hipotek ini adalah lembaga jaminan kebendaan,
terhadap barang tidak bergerak. Perlu menjadi catatan bahwa untuk tanah sudah berlaku Undang-Undang Agraria dan juga Undang-Undang Hak Tanggungan. Telah dijelaskan di atas. Dengan demikian untuk tanah penjaminannya tidak lagi dengan hak hipotek. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.